6. Kekuatan Fakta Pertahanan Bergaya NATO antara Rusia dan Korea Utara. Kunjungan pertama Vladimir Putin ke Korea Utara dalam hampir seperempat abad telah mendapat sorotan tajam dari seluruh dunia. Rusia tahu bahwa Barat sedang mengawasi dan pandangan mereka tidak terlalu kentara. Putin jarang menghadiri pertemuan global akhir-akhir ini, dan berisiko ditangkap di sebagian besar negara di dunia berkat surat perintah dari Pengadilan Kriminal Internasional atas invasinya ke Ukraina. Namun pada hari Rabu, Presiden Rusia yang semakin terisolasi itu disambut dengan gembira di Pyongyang. Anak-anak mengibarkan bendera Rusia ketika gambar raksasa Putin menghiasi salah satu sisi alun-alun Kim Il-sung, sementara rekaman yang disiarkan di media pemerintah Rusia menunjukkan poster-poster pemimpin Kremlin berjejer di jalan-jalan. Semua ini merupakan sinyal bagi dunia bahwa Putin tidak terisolasi, namun dukungannya masih dihargai di beberapa belahan dunia. Satu bersatu melawan Amerika Serikat. Baik retorika kedua pemimpin maupun apa yang disebut Fakta Kemitraan Strategis Komprehensif yang mereka tanda tangani, tidak meninggalkan keraguan bahwa tujuan utamanya adalah untuk bersatu melawan apa yang digambarkan Putin sebagai kebijakan imperialis Amerika Serikat dan negara-negara satelitnya. 2. Bantuan timbal balik jika terjadi agresi. Fakta tersebut berisi klausul yang mirip dengan pasal V NATO, yang menurut Putin mengatur, untuk penyediaan bantuan timbal balik jika terjadi agresi terhadap salah satu pihak dalam perjanjian ini. 3. Bantuan logistik tanpa batas. Menurut teks fakta tersebut, yang diterbitkan pada hari Kamis oleh media pemerintah Korea Utara, pasal 4 menyatakan bahwa jika salah satu negara memasuki keadaan perang karena agresi bersenjata, maka negara lainnya harus segera memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya dan semua sarana yang dimilikinya. Putin kemudian menuduh Barat melanggar tanggung jawab internasionalnya dengan mengirimkan F-16 dan senjata lainnya ke Ukraina. Dan menambahkan bahwa Rusia tidak mengesampingkan pengembangan kerja sama teknis militer dengan DPRK sesuai dengan dokumen tersebut. 4. Kerja sama militer makin erat. Dengan kata lain, kedua negara berjanji untuk membantu satu sama lain secara militer pada saat pertikaian dengan negara tetangga mereka dan negara-negara Barat semakin meningkat. Dan hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika ini merupakan fakta pertahanan kolektif, apakah penangkal nuklir Rusia kini meluas ke Korea Utara dan sebaliknya? Akankah kerjasama militer teknis tersebut mencakup mengadakan latihan militer gabungan dan membentuk pasukan gabungan untuk melindungi perbatasan mereka? Siapa lagi yang bisa bergabung dalam perjanjian ini di masa depan? Ini bisa dikatakan menunjukkan apa yang telah mereka bangun dalam beberapa bulan dan tahun terakhir, kata Jo Byun, Associate Research Fellow di Korea Institute for Defense Analysis. Tetapi yang pasti menurut saya klausul ini sangat mengkhawatirkan. Karena ini masih tahap awal, tergantung bagaimana perkembangannya, kalau saya jadi mereka akan menafsirkan klausul tersebut sesuai kebutuhan mereka. 5. Saling membutuhkan dan saling menguatkan. Dan ada kekhawatiran yang lebih mendesak bahwa kerjasama militer teknis dapat berarti lebih banyak peluru dan rudal yang dikirim dari pabrik-pabrik Korea Utara ke garis depan di Ukraina. Baik Moskow maupun Pyongyang membantah hal ini terjadi, namun Rusia, yang pernah mendukung sanksi PBB yang secara eksplisit mencegah Korea Utara mengekspor senjata, menggunakan kesempatan ini untuk kembali mengecam sanksi bermotif politik. Pada bulan Maret lalu, Rusia telah menggunakan posisinya di Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri mandat panel yang memantau pelanggaran sanksi Korea Utara. 6. Melemahkan musuh kedua negara. Media pemerintah Rusia tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang Barat. Barat mengakui kekhawatiran yang sangat besar atas kunjungan Putin ke Korea Utara, demikian bunyi judul berita utama di Moskovsky Komsomolets, sebuah surat kabar harian nasional pada hari Selasa. Apa bedanya bagi Amerika jika kita berbicara dengan tetangga kita, Korea Utara, mengapa Anda begitu marah? Ejek propagandis terkemuka Kremlin, Vladimir Solovyov, pada acara bincang-bincang Selasa malam, sebelum menambahkan, dengan nada yang kurang meyakinkan, kita sudah hidup dalam Perang Dunia Ketiga. Komentar tersebut mungkin mencerminkan bagian lain dari strategi Moskow. Rusia kini mungkin sudah memperhitungkan bahwa serangan nuklirnya tidak lagi cukup untuk mencegah negara-negara Barat meningkatkan bantuannya ke Ukraina. Pertemuan dengan Kim Jong di PBB dan Fakta, terobosan,
Ini terjadi bersamaan dengan senjata Amerika yang telah lama ditunggu-tunggu mulai mengalir ke Ukraina, dan beberapa pembatasan telah dicabut dalam penggunaannya untuk menyerang Rusia. Rusia juga membutuhkan senjata untuk mempertahankan strateginya yang melelahkan dan menghancurkan Ukraina hingga menyerah. Jadi, meskipun Rusia mungkin masih belum mempunyai kepentingan strategis untuk menyediakan pendanaan atau teknologi eksplisit untuk memperluas persenjataan nuklir negara tetangganya yang tidak dapat diprediksi. Dan berisiko membuat marah Cina, Rusia setidaknya ingin agar Barat percaya bahwa mereka bersedia melakukan hal tersebut.